Tidak apa, Kanda. Jangan dimainin. Berhasil. Berjiwa memberantas kejahatan. Siapa tahu ada ajaib. Harus kutaklukkan. Ia tak pernah punya rasa takut untuk membela kebenaran, untuk membela kebenaran. Manusia tak pernah gentar membuat musuh gemetar. Satria Halilintar, gagah berani berantas kejahatan. Satria Halilintar, gagah perkasa tebarkan kebenaran. Satria Halilintar, Satria Halilintar, Satria Halilintar. Hebat kamu bisa mengalahkan siluman buaya. Saya minta maaf ya, Sri. Loh, kok minta maaf? Memang kamu salah apa? Ya, gara-gara saya kamu jadi ditawan. Padahal kan saya sendiri juga nggak tahu salah saya apa. Sama. Kayaknya golongan siluman buaya itu cuma mencari musuh tanpa alasan. Nggak mungkin lah. Pasti ada alasannya. Nanti saya coba tanya pada Eyang Padmanabah. Aduh. Kamu mau bantu saya tidak? Bantu apa? Ajari saya ilmu silat ya. Nanti kalau saya ditawan, saya bisa melawan. Enggak. Kamu kan galak. Nanti kalau kamu bisa silat,
semua orang bisa kamu pukuli. Bahaya. Aduh. Dasar pelit. Tumenggung Suman, sampean tahu tugas berat apa yang harus sampean kerjakan? Panjenengan memerintahkan untuk membuat kekacauan di seluruh wilayah kerajaan Kedungga. Tujuannya apa? Supaya pemerintahan Prabu Balaka terguncang. Dan nantinya, panjenengan bisa tampil sebagai pahlawan penyelamat. Persis. Persis seperti yang berhasil aku lakukan tadi malam. Setelah itu? Panjenengan lengser ke Prabon. Diharapkan, tidak lama lagi, panjenengan akan bisa menjadi sang Prabu yang baru. Tapi, kenapa sampean libatkan anak-anak? Anak-anak? Iya. Celingus sudah punya anak 5. Celingus punya anak 8 dari 2 istri. Celingus sudah bapak-bapak. Sama, Celingus juga bapak-bapak. Lalu, bagaimana dengan ilmu olah tubuh kalian? Masih anak-anak atau sudah bapak-bapak? Jangan-jangan sama rendahnya dengan kalian. Lumayan bagus. Kamu temani 2 anak gede itu. Bawa prajurit-prajurit pilihan, ya? Buat rakyat marah. Pukuli mereka. Peras mereka. Buat mereka tidak percaya pada rajanya. Baik, Kanjeng Patih. Pakai otakmu. Kalau kau tidak berlatih dengan keras, ilmu kesaktian bocah itu makin meningkat pesat. Bukan dia, tapi kau yang terbunuh. Lapor. Ada apa? Gusti Ratu menunggu kedatangan panjenengan. Baik. Hai Laskar Parasu dan para prajurit siluman buaya. Kita harus menyiapkan manusia yang bernama Erlangga. Anak muda itu sudah digariskan menjadi musuh besar kita. Musuh besar yang akan membuat bangsa kita porak-poranda. Yang membuat kita kelak akan diperhinakan sehina-hinanya. Karena itu, anak muda itu. Saya akan melakukannya, Gusti Ratu. Atas izin panjenengan, bocah itu akan saya lenyapkan dari muka bumi. Sepertinya sampai yang tidak jauh beda dengan Aryo Sombo. Sombong, omong besar, tapi sebetulnya cuma yang tidak punya nyali. Mungkin Gusti Ratu salah lihat. Mohon diamati lebih seksama lagi. Saya, buaya sejati. Aryo Parasu, jaga mulut sampean. Mungkin Senopati Kasipu bisa membuktikan saya buaya atau kecoa. Saya mohon turun unjuk kebolehan. Kurang ajar, sampean menantang saya. Terima ini. Jangan sombong, jangan gemede. Akan saya buktikan bahwa sampean benar-benar.
kalian seperti anak kecil. Aryo Parasu, hargai Senopati Kasipu sebagai atasanmu. Senopati Kasipu, jangan remehkan Aryo Parasu. Mohon maaf, Gusti Ratu. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada Aryo Parasu untuk menjadi Erlangga. Tolong Aryo Parasu, pergunakan kesempatan yang saya berikan ini dengan baik. Baik, Gusti Ratu. Terima kasih. Bangsa siluman buaya memusuhi saya. Loh, apa salah saya, Paman? Apa? Aduh, pelan-pelan, Paman. Aduh. Sudahlah, nggak usah pakai rahasia-rahasiaan segala. Eyang sama Paman terus terang saja. Sabar, Ger, sabar. Paman dan Eyang belum pernah ngejelasin asal-usul saya. Semua anak punya orang tua. Tapi kenapa saya enggak? Terus apakah saya ada hubungannya dengan bangsa siluman buaya? Ayah Angger seorang Brahmana yang bernama Kowara. Ibu Angger bernama Hidimbi. Ibu Angger moksa setelah melahirkan dirimu. Moksa? Jiwanya sudah bersatu dengan dirimu. Sebelum kematian ibumu, ayahmu dan kedua muridnya yang bernama Dharma dan Marma terlebih dulu telah dibunuh dedengkot siluman buaya. Tidak lama lagi bocah itu akan menemukan kekuatannya. Pembantaian besar-besaran melanda kerajaan Atabaya. Saya melihat banjir darah. Bangsa siluman buaya musnah. Karena itu, kamu harus cepat-cepat bertindak. Tidak lama lagi Aryo Parasu akan membunuhnya. Tidak, Erlangga tidak akan mati oleh perwiramu itu. Baiklah. Dengan tangan saya akan membunuh Erlangga. Kok jadi begini? Kenapa tiba-tiba ilmu Paman Gana jadi meningkat pesat? Kenapa kalian pada tertawa? Kalian pikir saya lucu kayak pelawak? Pamanmu Gana telah melakukan kesalahan besar, Ger. Selama ini saya sering mengalah supaya dirimu senang. Ya. Apa? Ya, yang benar. Jangan marah, Ger. Masih banyak yang harus Angger pelajari untuk bisa mengalahkan pamanmu Gana. Sekali saya. Masa selama ini saya nggak tahu kalau ternyata Paman pura-pura kalah? Paman jahat. Apa? Dasar saya melekete. Diriku kok anggap jahat? Jahat sekali. Coba kalau dari dulu saya tahu ternyata saya kalah muda melawan Paman, saya akan latihan keras dan mungkin sekarang saya nggak amat seperti ini. Merasa bodoh itu jauh lebih baik daripada merasa pintar. Sebenarnya detik ini juga Angger bisa mengalahkan Paman Gana, bahkan mengalahkan Eyang. Masa sih? Gimana caranya? Sejak dalam kandungan, Dewata telah menganugerahi Angger kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu akan muncul kalau Angger tahu cara mengeluarkannya. Karena kalian tidak bisa memenuhi kewajiban menyetor pajak dan upeti pada kerajaan, dengan ini kami menyatakan kalian semua bersalah. Semua milik kalian kami rampas. Untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi untuk membayar pajak dan upeti. Saya mohon pengertian Kisanak, tolong. Nggak bisa. Selinguk hanya sekedar menjalankan perintah dari Patibala. Patibala. Dasar. Perintah Prabu Balaki. Balaki.
Balaka. Balaka maksud saya. Ambil semuanya. Sisakan saja untuk mereka. Betul, cepat. Cepat. Kisanak, jangan! Jangan! Kisanak, jangan, saya mohon! Jangan! 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 Jangan, Kisanak, jangan! Kasihani saya, Kisanak! Kalian maling, perampok tidak tahu diri. Sebaiknya kalian Ayo Angger, kemari. Mestinya tubuh Angger lebih ringan dari berat tubuh Eyang. Hah? Ayo. Tidak mau. Nanti saya jatuh, Eyang. Eyang yang lebih berat saja berani. Kenapa Angger tidak? Ayo. Bukan soal bobot. Eyang kan sakti, sedangkan saya masih makanya saya minta diajarin Eyang supaya saya bisa sakti seperti Eyang. Angger percaya Eyang? Percaya? Bagus. Sekarang maju. Tapi ingat, aturlah pernapasan. Pejamkan mata. Bayangkan Angger segumpal kapas. Ringan dan tidak punya beban sedikit pun. Bagus. Sekarang buka mata Angger. Tapi ingat, jangan ada gejolak sedikit pun dari pikiran Angger. Eyang, saya bisa berdiri di atas, Eyang. Eyang, kenapa saya tiba-tiba mendadak jadi jatuh? Emang Eyang pakai ilmu sihir ya? Bukan sihir, bukan sulap. Penyebabnya karena Angger berpikir. Loh, apa hubungannya sama mikir? Dengan berpikir, berarti Angger punya kesadaran. Dan dengan adanya kesadaran, berarti tubuh Angger jadi sangat taat pada hukum alam. Bocah itu masih terlalu mentah. Nggak ngerti saya. Kenapa Aryo Songgo sampai bisa dikalahkan? Tapi dia pasti akan mati. Dengan tangan saya ini, saya akan bunuh dia. Kakang yakin pembunuh itu utusan Pati Balaki? Perasaan Kang Mas mengatakan begitu. Kelihatannya, Pati Balaki tengah berusaha keras mengambil hati Kanjeng Sinuwun. Kenapa Kanjeng Sinuwun Prabu Balaka tidak dibiarkan terbunuh pada saat kejadian itu? Bukankah dengan kematian Kanjeng Sinuwun, Pati Balaki bisa langsung menggantikannya? Sesuai hukum, kalau Kanjeng Sinuwun mangkat, yang akan menggantikannya adalah Putri Tamiyoyo sebagai putri tunggalnya. Ya, dugaan Kang Mas.
Patih Balaki akan menciptakan situasi yang bisa memaksa Prabu Balaka untuk menyerahkan kekuasaan padanya. Kira-kira situasi apa? Kama sendiri tidak tahu Diajeng. Yang jelas, sejak awal, Patih Balaki niatnya sudah jahat. Sangat jahat. Ayo! 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 Ambil ini! Ya! Ambil! Ya, ambil! Ayo! Ayo! Bertindak sebelum berpikir. Gimana caranya tuh? Biasanya kan berpikir dulu baru bertindak. Main kupu-kupu kayak anak. Sebelum aku bocah itu harus aku permainkan dulu. Saya bisa nangkep, padahal nggak ngincar. Ngincar berarti berpikir. Tolong Tuan, tolong saya Tuan. Siapa kamu? Ada apa? Nama saya Sundari Tuan. Bapak dan ibu saya dirampok di hutan sana Tuan. Tolong Tuan, tolong saya. Kelihatannya Tuan pendekar yang hebat. Tolong Tuan, tolong. Tenang, nggak masalah. Celinguk pendekar sakti mandraguna. Sama, Celingus juga pendekar sakti pakai mandraguna juga. Tapi semua perbuatan harus ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya, itu namanya gratisan. Bagaimana kalau imbalannya saya? Kayaknya pipimu. Ya. Ramai. Berita masih minta sedikit aja nggak dikasih. Iya, itu menghina namanya. Punya pipi bagus tidak mau dibagi-bagi. Kita kasih bungkuk aja yuk. Iya. Kamu tunggu di sini ya. Pokoknya kamu tunggu di sini. Saya ajar mereka dulu. Tunggu ya. Malu-maluin. Perempuan bukan untuk dimainin, tapi untuk dihormati. Emangnya ibu kalian bukan perempuan? Waduh, yang melahirkan kalian pasti ya. Maju! Hajar bocah itu! Ayo! Ayo! Iya. Jadi sampean berdua kenal dengan anak itu? Iya, namanya Erlangga. Anak itu licik. Licik? Apa kalian berdua pernah berkelahi dengan dia? Pernah. Hampir modar itu anak. Celingus-celinguk hajar. Iya, tapi anak itu curang. Masa jari dimasukkan ke lubang hidung? Iya. Celingus-celinguk jadi menang. Iya, menang. Muke gile.
Tangan apa pisau? Emangnya tangan sampean bisa diasah ya? Awas dari belakang! Aduh. Bagaimana? Sakit ya? Ada yang bisa saya bantu? Aduh, jangan bantu apa-apa. Ini masalah pribadi. Saya nggak apa-apa. Sudah sana pergi jauh-jauh. Kemana? Pokoknya yang jauh. Aduh, cepetan. Aduh. Cepat. Kamu aduh, cepat. Aduh. Kalian curang. Berantem ya berantem. Tapi jangan mengajar bagian yang ini dong. Sokoren. Ya sudah, kalau tidak boleh hajar ini, hajar muka saja. Dari mana dia belajar pukulan tangan pisau saya? Serang! Bocah itu pakai ilmu kita. Bocah itu memang punya ilmu dewa. Dalam keadaan terdesak, dia bisa menirukan lebih hebat ilmu kesaktian lawan. Saya harus cepat-cepat bertindak membunuhnya. Gini aja deh, kalian boleh bunuh saya, silakan. Tapi lepaskan wanita itu. Dia tidak tahu apa-apa. Kalian saja yang pengen usil. Pakai perasaan kalian. Saya saja yang tidak kenal ibu saya bisa menghargai perempuan. Kenapa kalian tidak? Sampean kenal dengan gadis itu? Tidak. Ngapain sampean bela-belain sampai babak belur gitu? Iya, itu namanya pahlawan kesiangan. Biarin. Hidup cuma satu kali. Enakan jadi pahlawan daripada jadi penjahat seperti kalian. Pahlawan kalau mati banyak yang kehilangan, banyak yang nangisin. Tapi kalau penjahat yang mati malah disyukurin. Sok pahlawan dia. Ayo, bunuh saja dia. Ayo lari, ayo. Ayo maju. Kejar! Ayo!
Seharusnya panjenengan jangan kesini dulu. Kenapa? Aryo Parasu tidak akan menyukai kedatangan panjenengan. Kang Mas Aryo Parasu tidak perlu turun tangan sendiri. Kalau saya diberi kesempatan sekali lagi menghadapi Erlangga, anak itu pasti mati. Mohon panjenengan bisa mengerti. Persoalan ini menyangkut kelangsungan hidup bangsa siluman buaya. Saya tahu. Tidak, panjenengan tidak tahu bagaimana Aryo Parasu berjuang mendapatkan kesempatan membunuh Erlangga. Dia harus adu nyawa dengan Senopati Kasipu. Saya tahu kemampuan bocah itu. Kang Mas Parasu mestinya berkenan melibatkan saya dalam kancah ini. Sombong, luka dalammu belum sembuh benar. Pulanglah. Maafkan saya, Kang Mas. Kedatangan saya kemari memohon satu kesempatan lagi untuk menghadapi bocah itu. Kamu sudah 2 kali mendapat kesempatan. Dan kedua-duanya berakhir sangat memalukan. Paling tidak, izinkan saya untuk bergabung dengan Laskar Parasu. Laskar Parasu hanya menerima pemenang, bukan pecundang. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan Kang Mas bahwa saya masih bisa diandalkan? Tidak ada. Jangan terlalu menghina saya, Kang Mas. Apakah saya harus melawan andalan Kang Mas itu? Tombak kapak kembar Suralaga tidak akan bisa menembus ilmu kebal saya. Sombong. Suralaga, bawa anak sombong itu ke tempat latihan. Hajar dia. Padepokan Eyang Padmanaba tidak jauh dari sini. Kenapa kamu tidak membawa saya ke sana saja? Luka-lukamu terlalu parah. Saya coba-coba mengobatinya sendiri. Ntar salah, bukannya saya sembuh tapi malah mati. Enggak lah. Gimana ceritanya sih kamu bisa berurusan dengan 2 makhluk jelek itu? Bapak dan ibu saya diculik oleh perampok Laskar Parasu. Lalu saya cari bantuan. Ketemu mereka, bukannya dibantu, malah dimainin. Namamu siapa? Sundari. Tunggu saja sampai saya agak sembuh. Saya janji akan membebaskan kedua orang tuamu. Terima kasih. Kamu baik sekali. Anak, kenapa kamu gampang sekali percaya pada orang? Kenapa harus kamu yang diramalkan akan menghancurkan bangsa siluman buaya? Kenapa? Tidak bisa, tidak. Aku harus membunuh kamu. Aku harus membunuh kamu. Iya, iya. 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 Tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu terlalu menarik. Terlalu baik untuk mati. Kenapa aku jadi lemah begini? Kenapa bisa begini? Mimpi atau beneran? Au! Sakit. Berarti beneran. Kok bisa ya? Emangnya di sini baru ada perang? Sundari mana ya? Sundari! 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 Sundari!
Sundari! Sundari! Kemana ya? Apa yang baik menurut Dimas, baik juga untuk Kang Mas. Sekarang katakan terus terang. Apa keinginan Dimas setelah mendapat mandat penuh dari Kang Mas untuk menjadi panglima tertinggi prajurit Kedungga? Mohon maaf Kang Mas, dalam pandangan saya akan terjadi kekacauan besar dalam waktu dekat ini. Kekacauan besar? Jangan bikin takut. Kekacauan besar apa? Percobaan pembunuhan terhadap Kang Mas Prabu dan Kang Bo Prameswara. Dinda, bangun Dinda. Kang Mas Prabu. Pasti didalangi oleh seseorang yang sangat berpengaruh di sini. Menurut panjenengan, siapa orang yang berpengaruh itu? Oh, bisa siapa saja, termasuk panjenengan sendiri, ya toh? Patih Balaki, panjenengan jangan asal nuduh. Dalam percobaan pembunuhan itu, selanjutnya akan melakukan kekacauan-kekacauan, bertujuan untuk menggoyang dan menggerogoti pemerintahan Kang Mas Prabu. Jadi, menurut Dimas, percobaan pembunuhan itu dilakukan untuk menumbangkan pemerintahan Kang Mas Prabu? Iya, apalagi? Karena itu, berilah Dimas kekuasaan penuh untuk mengendalikan keamanan. Kekuasaan penuh untuk mengadakan pembersihan-pembersihan terhadap kemungkinan adanya pemberontakan. Itu kelebihan Mungger. Dalam keadaan terdesak, diri Angger yang sebenarnya akan muncul tanpa disadari. Diri saya yang sebenarnya? Emang sekarang diri saya yang pura-pura? Erlangga, tadi kamu mengatakan kamu bisa jurus baling-baling seperti Aryo Sombo. Begini nih. Menurut dirimu, itu dirimu yang pura-pura atau yang beneran, Erlangga? Nggak tahu, Paman. Makanya saya tanya pada Eyang. Jangan balik tanya pada saya. Kan begini, Erlangga. Begini. Ayo sana duduk. Erlangga. Berarti Angger tidak tahu diri Angger sendiri. Iya, dirimu itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang pura-pura. Oleh karena itu Angger harus banyak berlatih supaya lebih tahu siapa dan mau apa diri Angger. Nah itu. Paham sangkan Paraning Dumadi. Aduh, Eyang. Kalau ngomong nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi deh. Nggak nge saya. Gimana cara ngelatihnya? Baiklah. Sekarang kita ke hutan. Bawa semuanya, jangan ada yang tertinggal. Mundur semua. Mundur. Jangan coba-coba melawan aparat. Jangan coba-coba melawan aparat. Urusannya bisa panjang. Diam. Diam. Kau melawan aparat. Iya, itulah akibatnya. Siapa kamu? Jaduk Menda. Nama saya nggak terlalu penting kok. Yang penting kalian harus minggir dari sini sekarang. Hei, memangnya kamu siapa datang langsung ngusir? Lihat baik-baik. Kami ini aparat. Aparat pencoleng rakyat. Aparat kelakuannya Langkai dulu saya punya mayat. Kalau kalian mau selamat. Iya.
Hei, nggak boleh lari. Ayo. Cepat lari. Apa sebetulnya rencana Patibara? Untuk apa harus menciptakan kekacauan, kemudian dipadamkannya sendiri? Setelah sandiwaranya itu berlangsung mulus, apa yang akan dilakukannya untuk menggulingkan Kanjeng Sinuwun? Nggak ngerti saya, kenapa Kanjeng Sinuwun gampang termakan mulut berbisa Dimasnya yang jahat. Ada apa, Ki? Ada apa, Ki? Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Nggak tahu, Raden. Pokoknya pergi yang jauh. Aparat kerajaan dan para prajuritnya sudah mulai main rampok. Ayo. Ayo. Kita tarik. Cepat. Ayo, jangan cepat. Ayo. Ayo, cepat. Lari! Lari! Jawab yang jujur. Siapa yang menyuruh kamu membuat kekacauan? Saya takut. Saya nggak berani. Terserah. Kalau kamu lebih suka mati. Saya hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Anu. Jawab. Atau... Saya hanya menjalankan perintah Tumenggung Suman. Jangan! Kenapa harus Kisanak bunuh? Dari tadi saya memang pengen bunuh orang. Kenapa? Ada apa dengan sampean? Saya lihat dua batu besar pecah berkeping-keping. Tanah terbongkar, ada juga pohon yang tumbang. Terus dirimu merasa yang melakukannya? Ya, siapa tahu saya bisa menyembuhkan luka-luka saya sendiri tanpa sadar. Ya, celakanya saya ngamuk juga tanpa sadar. Jangan-jangan malah... Malah apa? Begitu saya sadar, Sundari lenyap. Jangan-jangan saya membunuh Sundari. Sudah itu tanpa sadar, saya masukkan dia ke jurang. Ndak mungkin Erlangga. Mungkin saja. Mungkin Paman, kan seperti Eyang dan Paman katakan, kalau saya bisa mengeluarkan kekuatan yang dahsyat tanpa saya sadari. Yang penting dirimu latihan semedi, meniadakan diri, menebarkan hati yang baik, supaya kamu tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Ayo bersemedi. Nih, pejamkan mata, rasakan dirimu bukan dirimu. Jadikan dirimu seperti batu. Diam tak bergeming, dirimu ada tapi tiada. Tenang, pasrah, bersatu dengan alam. Semedi atau mati? Kok ada angin? Erlangga, seandainya aku tidak terlalu tua untukmu. Malam ini, kami berdua bersama Laskar Parasu, siap mencari keberadaan Erlangga. Semuanya sudah kami rencanakan matang-matang. Mohon doa restu Nyi Ratu.
Tapi ada yang harus kalian ingat. Hidup cuma satu kali. Enak kan jadi pahlawan daripada jadi penjahat seperti kalian. Berangkatlah kalian sekarang juga sebagai pahlawan. Dan pulang juga tetap sebagai pahlawan. Beri maaf pada Erlangga bila dia membutuhkan. Maksud saya, lebih enak jadi pahlawan daripada jadi penjahat. Bila pahlawan mati, banyak yang kehilangan. Tapi bila penjahat mati, malah banyak yang nyukurin. Kenapa dia? Tidak tahu. Kok di kepala saya nggak ada burung ya? Ger, ikut aku. Aduh, lubang ular, Guru. Apa yang Guru lakukan pada Erlangga? Saya akan memaksa Erlangga untuk jadi batu atau batang kayu karena dia kurang konsentrasi. Eyang! Eyang! Saya nggak mungkin melawan ular berbisa sebanyak ini. Makanya semedi, jadilah batu atau batang kayu. Tiadakan diri, pasrah, bersatu dengan alam. Terus kalau semedi ular-ular ini pada gigitin saya gimana? Berarti Angger belum bisa dibilang semedi. Erlangga! Erlangga! Angger, dengar suara Eyang, Ger? Jawab, Ger. Apa? Katanya disuruh semedi, saya nggak mau ngomong. Gana, mau apa kamu? Saya sayang sama Erlangga, Guru. Saya tidak mau Erlangga mati, ya? Aduh, Biong. Aduh. Sakit, Guru. Aduh. Silakan bebaskan Angger Erlangga. Tapi langkahi dulu mayatku. Demi Erlangga, saya terpaksa melawan Guru. Aduh. Guru tega membunuh Erlangga. Kalau begitu, bunuh saya, Guru. Bunuh saya. Siapa yang mau bunuh Erlangga? Memasukkan Erlangga ke dalam gua ular sama saja membunuhnya, Guru. Kamu pikir aku... Ini janjiku. Kalau Erlangga mati, aku akan berdiri. Guru,
Maafkan saya, Guru. Erlangga! Kamu sudah mati apa masih hidup? Aduh Erlangga, aduh. Paman siap. Kamu juga. Badanku remuk. Paman sih. Erlangga, kamu tidak apa-apa? Paman, apa-apaan sih? Kamu tidak apa-apa kan? Ayo, kita ketemu guru. Ayo. Cukup. Permainan senjata sampean semakin cepat dan kuat. Bagus. Bagus sekali. Panjenengan terlalu hebat untuk saya. Ilmu saya tidak ada apa-apanya dibanding ilmu panjenengan. Bungut tangan pisau dan gundul wajah kembar adalah pendekar tangguh pilihan sampean. Kalau mereka sampai dikalahkan, berarti sampeanlah yang harus bertanggung jawab. Saya juga sudah memarahi mereka habis-habisan, Kanjeng. Hei, ingat, peran saya memberantas kejahatan, bukan mendalangi kejahatan. Kalau sampai ada apa-apa, aku tidak mau bertanggung jawab. Tumenggung Janusentiko? Rupanya ini toh orang berpengaruh yang menjadi dalang kekacauan. Tumenggung? Maling teriak maling. Urat malunya putus jadi segumpal nafsu. Tumenggung Janusentiko, dengar dulu. Sampean jangan salah paham. Paham saya bela pati demi Kanjeng Sinuhun Prabu Balaka. Salah panjenengan mengkhianati kakak kandung panjenengan sendiri. Gumpalan nafsu makar panjenengan harus cepat dihentikan. Tumenggung Janusentiko, tunggu. Kita belum selesai bicara. Saya merasa tidak punya urusan dengan sampean berdua. Maaf Tumenggung. Saya tahu
Sampean sangat setia dalam mengabdi pada Kang Mas Prabu Balaka. Tapi, cobalah berpikir sedikit tentang perubahan. Perubahan macam apa? Dari aman jadi kacau. Dari makmur jadi hancur. Dari kesetiaan jadi pengkhianatan. Omongan sampean tidak enak didengar. Tapi tidak apa-apa. Saya ini orang yang paling penyabar. Begini, yang aku maksud tentang perubahan adalah bagaimana usaha kita merubah hidup kita agar lebih baik dan lebih makmur. Bagaimana? Sebetulnya, Kanjeng Pati ingin melibatkan sampean juga. Dan tentunya, sampean juga akan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Hah? Kok mentendang? Yang soal itu pakai mulut, bukan pakai kaki. Derajat akhlak sampean memang cuma kaki. Murang Toto, sampean membunuh saya. Sampean berdua memang bisa membohongi Kanjeng Sinuwun. Tapi selama saya masih hidup, jangan harap kalian bisa melengsarkan Kanjeng Sinuwun. Paman Gana sampai berantem sama Eyang. Iya, tapi jangan bilang-bilang, nanti guru malu. Malu? Kenapa harus malu? Karena guru pernah aku tonjok. Paman bisa nonjok Eyang. Bukan hanya tonjok, dan dia juga aku tendang. Eyang kan sakti. Masa bisa paman tendang? Berarti paman menang dong. Siapa yang menang? Orang tonjokan dan tendanganku luput semua, malah aku yang jadi dihajar habis-habisan sama guru. Ye, paman, kalau kau bangga. Sri. Iya. Tarik dia ke atas. Lihat Erlangga, orang yang digantung itu kayaknya mau dibunuh. Paman tunggu sini, akan saya ajar mereka. Incar kuningnya. Tolong! Tolong! Jangan teruskan! Kasihani mama saya! Hei! Jangan teriak terus! Kalau ingin suamimu selamat! Apa masih belum cukup kalian nyiksa suami saya? Lihat, akan saya bikin anak panah ini di keningnya. Jangan bunuh Roma saya! Apa untungnya kalian membunuh suami saya? Erlangga! Jadi, kamu yang namanya Erlangga? Sampean sadar nggak sih kalau sampean mainin nyawa orang? Coba, gimana rasanya kalau sampean digituin? Sampean ini tapi jangan geblek amat dong. Tahan! Kang Mas!
Saya dicium lagi. Cemburu ya? Ingat, usia mereka masih belasan tahun, sedangkan kamu sudah 5 abad. Nama saya Biam. Kanjeng Ratu memanggil saya. Siapa yang memanggil kamu? Hah? Keluar! Keluar! Maaf, saya pikir... Tidak usah mikir! Keluar! Panggil Patih Ananta dan Senopati Kasipu. Baik, Kanjeng Ratu. Jangan ada yang ikut campur. Biar aku sendiri yang menghadapi bocah ini. Alah, jangan cuma ngomong doang. Kenyataannya cuma berani lawan laki-laki lemah atau perempuan. Malu-maluin. Sebenarnya siluman buaya itu sakit banget. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk membunuh sampean. Sayang, kematian sampean adalah jatah Aryo Parasu. Jangan mau suamiku. Kalau ingin bapak kekasih sampean tetap hidup, cepat datang ke alas randu. Sri, jangan. Biar saya yang membebaskannya. Ratu Siluman Buaya, saya Patih Balaki dan Tumenggung Suman ingin mengajak Ratu bekerja sama. Bantulah kami untuk menggulingkan tahta kerajaan Kedungga dari tangan Kang Mas Prabu Balaka. Hadirlah Sang Ratu dan terimalah persembahan kami. Ya. Terimalah Sang Ratu. Terimalah persembahan kami. Terimalah Sang Ratu. Terimalah kami menjadi sekutumu. Terimalah Sang Ratu. Terimalah kami menjadi sekutumu. Terimalah Sang Ratu. Terimalah kami menjadi sekutumu. Pekerjaan ini harus benar-benar tuntas terselesaikan. Saya minta sampean berdua ikut terlibat untuk memastikan kematian Erlangga. Maksud Kanjeng Ratu, saya dan Senopati Kasipu ikut bergabung dengan Laskar Parasu. Tidak perlu. Malah kalau bisa Aryo Parasu dan Suralaga jangan sampai tahu. Sepertinya Nyi Ratu tidak percaya pada Aryo Parasu. Jangankan Aryo Parasu, sampean berdua pun pernah gagal. Padahal waktu itu Erlangga masih bayi merah yang baru saja dilahirkan. Bocah itu punya pelindung. Saya dan Senopati Kasipu sampai saat ini belum bisa menandingi kesaktian Padmanaba. Karena itu saya minta sampean berdua harus mencegah campur tangan Padmanaba.
Ampun Kanjeng Ratu, dua petinggi kerajaan Kedungga menghaturkan persembahan, mengajak Kanjeng Ratu bersekutu dengan mereka. Bangsa manusia mengajak bersekutu. Suatu ajakan yang pasti disambut gembira oleh setiap bangsa siluman. Jemput mereka. Sendiko Kanjeng Ratu. Bawa mereka ke Baleru. Baik, Kanjeng. Lihat, Kanjeng. Ada yang datang. Selamat datang di Kerajaan Natabaya. Perkenalkan, saya Patih Ananta. Dan saya, Senopati Kasipu. Ratu Dursila, penguasa tertinggi bangsa siluman buaya, mengundang panjenengan berdua. Silahkan kalian berdua ikuti gerakan saya. Silakan. Silakan. Eyang, saya harus membebaskan Romo Nyasri. Eyang akan izinkan, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bisa menyentuh rambut Eyang. Syarat Eyang terlalu berat. Tapi akan saya coba. Nangis yang keras. Ya. Guru, Erlangga kesakitan, Guru. Nyai Paman, tolong Erlangga. Guru. Erlangga, bangun, atuh. Bangun. Nangis yang keras. Tidak apa-apa kok. Waduh, pancing dia. Bagaimana caranya? Nangis yang keras ya. Nangis? Ya pokoknya semua nangis. Erlangga. Ger, kenapa? Kenapa Erlangga? Kenapa Ger? Kenapa? Kenapa Erlangga?
Dasar bocah nakal. Maaf Kanjeng Ratu, kemampuan olah kanuragan saya dan Tumenggung Suman sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kami dengan mudah dikalahkan oleh Tumenggung Janusretiko. Iya, karena itu kedatangan kami kemari untuk meminta anugerah ilmu kesaktian. Ya, dan yang lebih penting adalah kami akan mengajak Gusti Ratu bekerja sama untuk menumbangkan Prabu Balaka dan menguasai seluruh kerajaan Kedungga. Kenapa panjenengan berniat melengsarkan Kang Mas panjenengan sendiri? Karena Kang Mas Prabu Balaka sangat dan tidak becus memerintah. Saya merasa lebih bisa. Panjenengan sudah cukup menjelaskan pengaruh buaya pada watak panjenengan. Kita memang cocok bekerja sama. Hanya saja harus ada timbal baliknya. Apapun permintaan Kanjeng Ratu akan kami penuhi. Iya. Asalkan saya bisa menjadi penguasa tertinggi kerajaan Kedungga. Akan saya kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Tapi separuh wilayah kerajaan Kedungga menjadi milik saya jika saya berhasil menumbangkan Prabu Balaka. Separuh wilayah? Iya. Maaf Kanjeng Ratu, bukankah itu timbal balik yang terlalu berlebihan? Separuh wilayah Kedungga. Atau tidak sama sekali. Karena gagal memasok senjata pesanan Laskar Parasu, semua barang dagangan Romo disita. Uangnya dirampas. Makanya ngomong sama Romomu, jangan jualan senjata, bahaya. Kamu tadi bilang ada orang tua temanmu yang ditahan Laskar Parasu. Temanmu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Namanya Sundari. Ya masih seumuran kita lah. Cantik ya? Pasti lebih cantik daripada saya. Memangnya kalau cantik kenapa? Siapa tahu kamu cinta sama dia? Cinta? Cinta itu apaan sih? Memangnya kamu mau tahu? Mau. Sekarang kamu pejamkan dulu mata kamu. Iya. Sekarang kamu buka. Selamat berjuang ya. Cinta itu berarti sebuah ciuman. Seli sudah 2 kali cium saya. Berarti dia 2 kali kasih cinta sama saya. Dunia! Satria Halilintar, Satria Halilintar, manusia tak pernah gentar, membuat musuh gemetar, manusia tak pernah gentar.
cinta.